Halo guys, balik lagi sama gue di Manalus Motovlog. Hari ini gue lagi riding, cuman gue nggak San Mori karena kebetulan sekarang udah siang. By the way, maaf kalau misalkan suara gue terdengar sedikit beda karena gue lagi radang. Jadi sebenarnya gue lagi sakit. Tadi maunya niatnya nggak mau motoran kan. Cuman gara-gara bro-bro gue pada maksa, ya udahlah. Dan kebetulan juga pada nyamperin ke deket rumah gue. Jadi ya akhirnya gue memutuskan untuk motoran, tapi tidak pakai yang gede-gede, pakai yang kecil aja. Jadi sekarang gue pakai Vespa GTS 300 anniversary 70 tahunnya Piaggio kalau nggak salah ya. Iya 70 tuh, disitu tulisannya 70 tahun Vespa. Jadi motor ini sebenarnya motor bokap gue, dan kalau misalkan gue ketahuan pakai motor ini pasti gue diomelin. Jadi ya semoga nggak ketahuan. Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue lagi naik Vespa GTS 300cc, dan which is ini adalah varian yang dengan cc tertinggi dari Vespa, kayak kalau nggak salah ya. Setahu gue ini salah satu kolektor item, dan sumpah dah, ini motor enak banget buat ngebut. Jadi kalau nggak salah tuh ada yang 150. Adik gue pakai yang 150 warna merah. Nah ini punya bokap gue, warnanya warna ya ciri khas Vespa banget sih, apa biru telur asin gini. Jadi kalau kata orang dealernya, perbedaannya antara ini motor ini dengan yang apa namanya GTS yang versi biasa itu, pertama di cc-nya, terus warnanya pastinya tuh warnanya beda. Ada juga GTS yang biasa sama ini GTS Anniversary. Katanya ini cuma ada 2 di Indonesia, katanya ya, gue nggak tahu sih. Terus juga yang ngebedain kalau yang 150 gitu-gitu, dia itu buatannya buatan Vietnam. Nah kalau ini langsung dari Itali, katanya sih gitu. Terus juga kalau misalkan apa namanya Vespa yang baru tuh katanya kalau GTS yang sekarang yang 150, saat kita pertama kali mau naik nyalain itu tuh suka geter dan kayak agak lemot gitu, jadi masih agak gasnya kayak agak-agak hilang-hilangan gitu. Nah karena ini baru, katanya sih udah nggak kayak gitu lagi. Cuman ya kadang-kadang kalau menurut gue sih masih sedikit sih. Cuman yang pasti ini motor apa namanya dengan yang 150 cc, kan ada yang 2,5 juga tapi gue nggak pernah nyobain, jadi gue nggak tahu. Kalau yang 150 gue pernah cobain, bedanya lumayan jauh sih. Ini tuh buset, kayak gampang banget buat ngebutnya pakai ini. Buset, ngelawan arus mobil. Gila, kalau motor masih kecil dah itu mau, wah sarap. Terus juga ini 300 cc tapi udah ada pendingin radiator. Jadi barusan tadi gue lewat macet, gue nggak tahu kalian dengar apa enggak, cuman ini radiatornya nyala. Jadi ini ya cukup bagus sih. Beda sama Harley yang cc-nya 1600, 1700, tapi nggak ada radiator yang sangat menyiksa kalau lagi habis macet. Tuh, tarikannya enak banget, parah. Remnya juga ya oke lah. Ini remnya udah ABS. Mau tampilan speedometer seperti ini.
Ini kilometernya nggak ada RPM ya. Terus apa namanya, kilometernya juga ini digitalnya. Ini jam sekarang jam 10.45. Baru dipakai 157 km. Ya lumayan juga sih. Kalau kita ngelihat motor dengan warna seperti ini sebenarnya identik sama Vespa tua sih. Cuman dengan melihat apa namanya, speedometernya seperti ini yang kayak kesannya futuristik gini, kalau menurut gua kayak perpaduan antara klasik meets future ya gitulah. Oke, keren sih kalau menurut gua. Ini juga udah ditambahin aksesoris sama bokap gua. Jadi ini aslinya itu udah dapat kayak tour pack di belakang gitu, cuman dari kulit yang bisa dibawa-bawa kayak tas. Itu keren sih kalau menurut gue, warnanya coklat, nanti gue kasih lihat. Terus ditambahin ini sama bokap gue, windscreen ini, floor mat biar nggak kotor. Terus dikasih crash bar sama bokap gue di belakang, sama depan juga gue lupa nih. Ntar coba kita lihat aja ya. Pokoknya ini ada cerita unik nih. Jadi sebenarnya kenapa bokap gue beli ini? Bokap gue beli ini karena dia pengen nostalgia. Ya. Jadi waktu itu dulu waktu masih zaman pacaran sama nyokap gua, dia tuh naiknya Vespa punya kakek gua. Karena gua orang Batak ya, punya opung gua. Nah, dia itu dulu sebenarnya nggak dibolehin kan pakai itu motor. Cuman dia demen banget dulu Vespa PX. Tahun berapa? Tahun 75 kalau nggak salah. Kalau dia berdasarkan yang dia ceritakan sih, ya tahun segitulah pokoknya. Nah terus zaman pacaran tuh naiknya itu gitu kan katanya. Nah terus dia bilang dia pengen beli ini karena ya untuk mengenang masa-masa pacaran mereka dulu. Padahal sekarang mereka kalau touring bareng naiknya Harley gitu-gitu. Terus gue kayak sampai segitunya. Terus giliran anak-anaknya mau pinjem, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan gue mau pakai Harley punya dia yang paling mahal gitu misalnya, yang biasa dia pakai, itu boleh gue pakai. Tapi giliran gue pakai ini, Vespa ini, nggak boleh coy. Katanya ada nilai sentimentalnya sendiri, walaupun apa namanya, ya sebenarnya ini kalau menurut gue, kalau untuk ukuran motor Vespa ini mahal banget sih. Harganya 220 juta coy. Kalau gue punya duit segitu mendingan gue beliin mobil. Cuman ya balik lagi, nilai sentimentalnya sih itu. Ada story behind that. Sebenarnya dia pengen ngambil PX juga yang kayak gini. Cuman karena dulu dia kurus dan sekarang badannya ya lebih dari gue, jadi mungkin nggak cocok pakai PX kali ya. Akhirnya dia beli GTS yang bodinya lebih gede. Itu. Kalau untuk tarikannya sih emang enak sih. Gue pernah nyobain kalau Matic cc paling gede ya paling NMAX lah ya, 150 cc kan. Terus Vespa GTS yang punya adik gue juga 150 cc. Cuman kalau menurut gue lebih kebutan yang NMAX yang gue rasain. Wait low bang. Nah kalau ini tuh bener-bener ngejambak banget sih. Nih coba ya kita tarik dikit nih. Enak cuy, parah. Buat manuver juga enak. Lebih enak ini malah daripada yang 150 cc kalau menurut gua. Kalau yang 150 cc kayak agak ngelawan gitu kalau pas dibelokin.
Dan nanti ini bentar lagi gue sampai. Nanti kalau udah sampai, gue kasih lihat penampakan motornya aja ya, oke? Jadi tunggu sebentar lagi. Oke guys, jadi kemarin itu gue pakai motor ini Cloud9. Jadi ceritanya mau makan dulu. Kemarin kan gue bilang gue bakal nunjukin motornya. Cuman ternyata nyampe sana pas lagi makan segala macem hujan dan gue baru sempet lagi sekarang. Jadi setelah 1 hari gue kasih lihat motornya kayak gimana. Nah ini seperti yang gue bilang kemarin, ini speedometernya udah digital, ada indikator bensin, gigi nggak ada tapi karena ya matic. Ini udah ABS. Terus nah ini nih, ini engine cut off. Terus ini ada mode-nya juga, riding mode, ya kan. Ini biasa nih, lampu jauh, lampu dekat, ini sen, klakson. Nah ini spionnya masih standar. Nah ini yang ditambahin nih, windscreen. Terus juga ini tambahan, gue nggak tahu namanya apa nih. Terus nah ditambahin ini nih, ini crash bar. Jadi kalau amit-amit jatuh ada yang nahan. Terus tambahin ini nih, karpet. Nah ini yang seperti gue bilang, 70 tahun anniversary-nya Vespa. Joknya juga jok kulit yang coklat gitu, keren kalau menurut gue. Di sini kayak ada emboss 70 tahun Vespa juga. Nah ini tasnya tuh 70 tahun anniversary 70 Vespa. Nah ini tuh bisa dicopot. Wait. Nah ini bisa dicopot, jadi kalau misalnya kita mau bawa ini taruh sini nih gitu. Pokoknya di dalam sini tuh ada apa namanya, ada talinya deh. Kalau nggak ya bawa aja gini gitu kan, bawa aja gini. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau menurut gue sih keren sih. Maaf kalau berantakan rumah gue. Nah, seperti pada umumnya, ini Vespa. Kalau buat ini yang masukin kunci dipencet. Sep. Bagasi depan. Ini kebuka. Nah, kalau yang ini dipencet. Tuh buat buka bagasi ini. Satu hal yang menurut gua nggak ngenakin dari motor ini adalah karena mesinnya di bawah. Kalau kita naruh barang di sini kayak misalnya handphone atau apapun, itu pasti bakalan jadi panas. Jadi ya kalau saran gue sih, kalau sebisa mungkin jangan naruh di sini gitu. Oke guys, jadi kira-kira segitu aja untuk video kali ini. Jadi gue udah nyobain motor ini dan menurut gue enak. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, terima kasih yang udah like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk selalu safe ride, jangan lupa untuk selalu bahagia dengan naik motor. Dan as always, terakhir dari gue, just enjoy the ride and let do the fear man. Manal sepatu clock signing out. Dadah.